Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fa inna asdaqal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Hadirin Bapak Jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada wabil khusus kepada keluarga almarhum Bapak Ali Bimbanga, mudah-mudahan yang terkena musibah ini diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai orang Islam dan kita ini orang yang hidup banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Nasabah magai Pak, karena pungallahu taala masih panjangkan umur kita sehingga kita masih bisa berjalan, masih bisa berdiri, masih bisa pergi ke masjid, masih bisa pergi ke sawah. Hidup tak ini kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali menyembah kepadaku. Jadi kalau ada orang Islam lahir dalam keadaan Islam, besar beragama Islam, mati beragama Islam, tetapi tidak pernah sembahyang, nasab pakomatu malaikai. Nanti kita bahas ini. Yang kedua, kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mengikuti jejaknya Rasulullah, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya Bapak Ibu, makadai Nabi ta, kalau disebutkan namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kepada kita untuk banyak-banyak solawat. Yang mana itu solawat? Ada santri saya bertanya, Ustaz, bilang kenapa? Ini solawat ada lain-lain saya dengar. Bilang kenapa memang? Mau kak bertanya? Ya silakan bertanya. Ustaz, lain-lain. Apa itu? Contoh. Ada orang salawat begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya bilang cocok itu, apanya salah? Bilang ada juga Ustaz, orang bersalawat begini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma dek gagal Sayyidina lah. Makutane Ustaz, kenro ya cocok ya roh. Yang mana yang cocok? Saya bilang cocok dua-duanya. Bertanya lagi, jangan salah Ustaz, yang mana? Yang salah yang tidak bersalawat kepada Nabi. Nah, itu yang salah. Jangan gara-gara salawat kita baku musuh. Mereka ketemu ke kue Pak. Nah hadirin jamaah sekalian, makanya banyak-banyak kita bersalawat. Apa keutamaan ketika kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah di akhirat nanti, ketika ditiup trompet oleh malaikat Israfil, maka seluruh planet-planet bertabrakan, laut muntah jadi tsunami, gunung-gunung meletus, semua makhluk hidup pada saat itu mati, semuanya mati. Ditiup lagi trompet yang kedua, maka bangkitlah seluruh manusia, mulai dari umat Nabi Adam sampai dengan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di tempat itulah banyak orang minta tolong. Ada seorang istri minta tolong ke suaminya, tidak ditolong sama suaminya. Ada seorang anak minta tolong kepada mamanya, kepada ambokna, tapi tidak ditolong sama bapaknya. Kenapa? Semua orang sibuk mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Banyak orang cari pertolongan tetapi tidak ditolong. Bahkan tetangga tak sendiri. Di dunia kita bertetangga, di akhirat kita minta tolong tetangga tetapi tetangga tak tidak tolong kita. Kenapa? Sibuk mempertanggungjawabkan dirinya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa kita di dunia yang pernah kita lakukan di dunia, nanti di akhirat Allah akan tampakkan itu. Sekecil apapun kebaikan kita, pahala kita bawa, maka Allah akan munculkan juga. Oleh karena itu selama kita hidup di dunia ini, ayo memperbanyak bekal amal kita dan banyak-banyak berselawat. Karena pada saat itu Pak, tegang semua orang, tegang. Semua orang cari pertolongan. Hanya ada dua yang mampu memberikan pertolongan pada saat itu. Satu, Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran ketika di dunia, nanti Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada dia. Jadi beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin Ramadan membaca Al-Quran, bahkan ada yang tamat sampai 2 kali, 3 kali. Insya Allah nanti itu pahalanya membaca Al-Quran tak akan datang menolong kita di akhirat nanti. Amin. Terus yang kedua, yaitu syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patulunna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Yaitu pertolongan. Yang tadinya mungkin ada timbangan amal kita tinggal sedikit, tetapi datang Rasulullah menambahkan pahala kita. Karena kenapa? Senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya berkah Pak, ayo kita berselawat. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang senantiasa bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan dihapuskan dosanya sebanyak 10 dan diangkat derajatnya sebanyak 10. Alhamdulillah. Jadi tidak salah Pak kalau kita amalkan itu salawat. Ustadz, engkau sakku. Ada penyakit saya. Gunakan salawat. Ada yang biasa sini sakit kepala atau biasa mendek tensinya? Enggak. Kalau ada yang biasa senantiasa naik tensinya, kita bacakan ya Rasulullah ibu. Bagaimana caranya Ustaz? Kita tempelkan tangan kita, baru kita bacakan salawat. Kemudian baca suratul Fatihah 1 kali. Insya Allah barakahnya salawat, hilang penyakit tak. Ustaz, engkau tahu anakku nakal betul. Bagaimana caranya Ustaz? Amalkan itu salawat. Kalau ada istri yang lagi hamil, lagi matampu, Nabi bilang orang Bugis, tempelkan itu tangan tak, bacakan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tiup maki, insya Allah barakahnya salawat, jadi anak tanah yang soleh. Ustaz, banyak pinjamanku. Banyak-banyak mungkin juga bersalawat. Insya Allah barakahnya salawat, lunas utang tak kalau kita bayar. Nasami Pak. Iya toh. Biar kita juga bersalawat busa-busa bulu kalau tidak kita bayar tak lunas Pak. Makanya amalkan salawat. Masya Allah. Ya. Apa yang nanya juga berselawat? Ibu-ibu juga. Ibu. Mau ki supaya suami kita tidak selingkuh? Mau ki? Saya kasih resep. Resepnya, jangan sering marah-marah sama suami tak. Ya? Coba bayangkan suami tak pergi sawah kasihan dari pagi, pulang siang, mau sholat duhur. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, dibalas, Waalaikumsalam. Dari mana kok? Coba kalau lagi marah-marah istri
Enak kira-kira perasaan tak Pak? Oh, tidak enak. Ya. Tapi coba bayangkan kalau istri tak begitu masuk ke rumah, Assalamualaikum, dibalas Waalaikumsalam, baru nak cium ke satu kali, nyaman. Ya. Bersemangat tau juga pergi kerja Pak. Apalagi kalau lagi memasak mi, Salatullah salamullah. Ibu, kalau mau suami kita tidak selingkuh, kalau mau masak bacakan salawat. Baru kita tiup. Ya, apa doanya? Ya Allah, kasih enak ini makanannya, makanan masakanku, dan kasih pusing kepalanya kalau tidak pernah kena lihat dalam satu hari. Tiup mi, insyaallah barakahnya salawat. Nah, ibu sekalian, makanya supaya adem rumah tak, kasih banyak-banyak ke salawat. Ya, yang bagus lah. Kan biasa itu kalau di kampungku, mohon maaf Bu ya, tapi tak dalam pengangkat. Keliling-keliling saya ceramah, biasanya orang kan pakai bahasa Bugis. Ia kasih teneto ogi, teneto pinran, teneto sidrap. Saya orang asli Sumatera. Tahu Sumatera? Suku Mangkasa Tatara. Saya orang Bulukumba. Orang Bulukumba Bu. Jadi kalau ada bahasa saya, bahasa Bugis kayak beko-beko cek dek, pernah bawa nih. Ya, kasih lurus saja. Nah, hadirin jamaah sekalian. Ya, jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Ustaz di sini berapa jam kalau orang ceramah takziah? Tanya memang Ki. Ya. 2 jam? 5 jam? Deh, Anda puas saya lemas. Ya, insyaallah. Jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keadaan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Engkau makunrai, engkau rane. Ada utara, ada selatan. Ada barat, ada timur. Ada hidup dan ada namanya mati. Dan berbicara tentang kematian, hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Namanya tidak ada sementara di dunia ini Pak. Contohnya, istri tak. Waktu kita nikahi umur 17 tahun, cantik betul. Tersenyum, wah. Bikin adem perasaan kita. Tapi coba angka 17 dibalik 71. Bukan lagi menenangkan hati, cucu cak lari. Cucu tak itu lari. Nah, coba bayangkan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tampan sementara, cantik sementara, kaya sementara, miskin sementara. Tidak ada yang abadi. Ya. Nah. Orang kaya mati to, orang miskin mati to, pejabat mati to, gubernur mati to, bupati mati, pak camat mati, pak RT mati, pak ustaz di belakang sedikit. Tapi saya Pak sudah ikhlas. Saya belakangan, Bapak duluan boleh. Ya, nah, hadirin jamaah sekalian. Makanya itu ada nyanyian begini Pak. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di samping, yang di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustaz, mati toh. Tidak ada yang tidak mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, telah datang menghampiri kita, tidak bisa lagi diundur, tidak bisa lagi dimajukan. Contohnya datang itu malaikat maut. Wahai baco,
detik ini saya cabut nyawamu. Lantas kemudian si Baco mengatakan, weh, jangko dulu baru satu istriku. Oh, dek gagah Pak. Pokoknya begitu datang malaikat maut, dia cabut nyawa kita. Pak Ibu, malaikat maut dalam satu hari Pak, dia datangi kita bukan satu kali, bukan dua kali, bukan 5 kali, tapi berapa kali? 70 kali. Dia datangi kita dalam satu hari Pak. Misalkan hari ini hari apa Ustaz? Sabtu ya? Sabtu, hari Sabtu ini 70 kali didatangi kita Pak. Jadi begitu sudah ada surat SK sudah diterimanya malaikat pencabut nyawa, hari ini tanda hari ini namanya Ustaz ini. Oh, cabut nyawanya, cabut kok. Bahkan dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khawbai, dijelaskan bahwa ternyata Pak, Yertomate Pak, sebelum dicabut nyawanya, itu sudah gugur daunnya di aras. Dari Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu pohon di mana pohon itu memiliki banyak daun. Jumlah banyaknya daun itu sebanyak manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi 40 hari sudah jatuh itu daun, ya, tersirat contohnya daun-daun apa di sini? Daun kelor nih, contoh daun kelor. Setiap satu daun kelor itu ada nama tak di situ tertulis. Jadi kapan kita lahir, jodoh tak siapa, rezeki tak berapa, semua ada tertulis di situ. Jadi daun kelor Pak, kalau kuning nih, lampu kuning Pak. Kalau sudah mulai kering, tinggal tunggu angin, tiup terbang. Begitupun dengan di aras. Jadi 40 hari sudah gugur itu daun, maka malaikat maut sudah dapat SK. 40 hari sebelum dicabut nyawa tak. Itu malaikat maut makin terus. Lihat makin. Hampir nih. Nah bilang malaikat maut, kalau orang itu mau meninggal dunia Pak, niscaya Pak. Niscaya. Cuma dia tidak sadar bahwa dia mau meninggal dunia. Tapi orang yang mau meninggal dunia, misalkan yang almarhum Bapak Ali Bimbangain, dia tahu dirinya bahwa dia akan meninggal dunia. Cuma kita ini orang sekitarnya tidak sadar Ki. Kita tidak mengetahui bahwa Melo kasih nyala. 40 hari gugurnya, mulai lagi kita dicabut nyawa Pak. Pada saat kita dicabut nyawanya, lain-lain nanti lagi. Makanya dari santri saya bertanya di Jampue, Ustaz, kalau ada orang meninggal dunia Ustaz, apakah langsung masuk surga? Saya bilang, sampai hari ini orang meninggal dunia tidak ada orang sampai masuk surga sekarang, belum ada. Nabiullah saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk surga, dan Abu Jahal belum juga masuk neraka. Kenapa? Ada tangga-tangga proses-proses yang harus dilewati. Apa proses pertamanya? Apa Ibu? Tahu? Sakaratul maut. Sakarat. Orang Bugis bilang apa? Pimadang. Ya, itulah. Pimadang. Ya. Dalam keadaan sakaratul maut, itu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Pak. Pernah ada, saya datangi di rumah sakit Wahidin, waktu saya masih tinggal di Makassar, ada orang sakaratul maut. Dia panggil, Ustaz, pikir dulu baca-bacakan dulu ini keluargaku. Saya datang nih, sudah dibacakan Yasin, belum putus-putus. Kemudian saya talkinkan di telinga kanannya, La ilaha illallah. Kaget saya. Yang dia sebut bukan kalimat La ilaha illallah. Apa dia bilang? Double kosong, double sidi, double 5. Wah, saya saya tanya ke keluarganya, ini bapak waktu masih hidup bagaimana Ibu? Lah Ustaz, biasa pergi di gelap-gelap itu pergi Ya itulah bahasanya Pak, silahkan bahasakan sendiri. Karena kenapa? Pada saat kita sakaratul maut, itu kebiasaan kita muncul. Kenapa? Datang itu setan menggoda. Makanya pada saat sebelum kita sakaratul maut,
ada 3 doa yang saya ajarkan ki. 3 doa. Tak apa lah ya pai. 1. Aja lalu terlupai. Kau masumpah jam mangaribi ki. Areka supaya subuh ki. Kata Nabi, kalau kita baca ini 7 kali dan kita meninggal sebelum subuh, maka insya Allah kulit tak diharamkan disentuh api neraka. Kalau kita baca pada saat subuh hari sebanyak 7 kali, lalu kita meninggal dunia sebelum sholat maghrib, maka diharamkan tubuh tak untuk disentuh api neraka. Apa doanya Ustaz? Sering baca Pak Imam. Makanya kalau imam selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dengar-dengar maki itu juga sikir-sikirnya Pak Imam. Pak Imam mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada tuh juga orang, Allahumma lantas jalan. Ada tuh yang begitu. Saya tidak salahkan ki, tidak apa-apa, silahkan pakai pendapatnya sendiri. Tetapi paling tidak duduk-duduk dulu. Karena kenapa di situ ada doa? Apa doanya Pak Imam? Allahumma ajirna minan nar. Ponco ya Bu. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali dibaca. Biasa tangkali nggak tahu? Tak baca ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berdoa, jangan kita lupa, Allahumma nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah, dalam mati yang bagus, yang baik. Yang ketiga, tak apa lami berdoa Pak Ibu, tak apa lami. Yang ketiga, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Saya ulang. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saya pada saat sakaratul maut. Ini 3 doa. Kita amalkan. Mudah-mudahan nanti kalau kita sakaratul maut, Allah mudahkan. Kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, biasa toh engkau mati. Ada orang sakaratul maut, susah dia sakaratul maut. Apa yang menyebabkan dia susah sakaratul maut? Yang pertama, dia melakukan kesyirikan. Tahu kesyirikan Pak Ibu? Mapak 2 pungallahu ta'ala. Yang mana yang dimasuk? Contoh yang tidak tahu kalau di sini, kalau di kampungku di Bulukumba, banyak orang minta-minta sama pohon. Dia bawa makanan ke pohon, baru dia minta sama pohon. Ada ton juga, heran saya, orang mati pergi bawa makanan di situ, baru dia minta doa. Beling. Saya mau itu kalau kau berdoa, minta langsung sama Allah. Tidak usah itu orang mati direpotkan lagi. Ya. Siapa tahu disiksa kasihan. Baru kita lagi sampaikan doa. Kasihan itu orang mati. Ya. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menduakan Allah, ya. Ibu, saya mau tanya dulu. Kira-kira kalau naduakan ki suami tak mau ki? Tidak mau tuh. Apalagi Allah. Ibu saja tidak mau diduakan, apalagi Allah yang menciptakan kita. Allah juga cemburu kalau ketika diduakan. Maunya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Maka jangan musyrik. Nanti kalau orang musyrik Pak, ya, orang musyrik nanti dia akan kekal di neraka, khalidina fiha. Akan kekal di neraka selama-lamanya. Tapi kalau ada orang sudah mencuri, meninggal dunia, dilondri dulu di neraka. Setelah dilondri di neraka, nanti diangkat menuju surganya Allah. Ada orang biasa pabotek-botek, apa di sini? Apa tipu-tipu? Setelah dibelender di neraka, nanti diangkat ke surga kalau habis dosanya. Tapi kalau orang menduakan Allah, khalidina fiha, kekal di neraka selama-lamanya, tidak diangkat-angkat. Makanya kalau ada kebiasaan-kebiasaan tak seperti itu, seperti di kampung saya,
mohon mulai kita perbaiki. Mas Sandro, saya bilang tadi Mas Sandro, nanti kita bahas itu. Dan dibahas di sini. Nah, hadirin jamaah sekalian. Yang kadang membuat kita susah untuk sakaratul maut apa? Dosa kepada kedua orang tua. Ada sini ada adekku, ini ada adik ini. Kelas berapa kina? Hah? Kelas 5. Pernah kau bantah orang tuamu? Hah? Tidak pernah? Mantap. Ada dosa kepada kedua orang tua kita anggap sepele, tapi sebetulnya dosa. Dijelaskan dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uf. Ajak lalo makada Contoh. Siapa nama tak? Siapa nama tak? Muhammad Reski. Oh, mirip namanya pakai baju suku putih. Misalnya Reski pergi belikan dulu mama minyak tanah nak atau minyak goreng. Lantas Reski mengatakan, mabusung kau bos. Dosa kau bos. Makanya ini perkara sepele nih Pak. Jolo, cinampa. Pernah berpikir ibu? Itu ibu-ibu kasihan. Saya baru sadar ya, karena orang tua saya sudah lama meninggal Pak. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Nanti saya baru sadar ternyata perjuangannya itu ibu luar biasa. Engkau nih beneku. Baru saya lihat, astagfirullah, tersisa betul itu perempuan. Dia hamilkan anak kita 9 bulan 15 hari tidak pernah tidur tengkurap. Satu gayanya, gaya pasrah menghadap ke atas. Tidak pernah Pak orang hamil melihat mopang kalau tidur. Tidak ada Pak toh? Coba 9 bulan 15 hari dia bawa Pak. Kita baru 1 bulan tidak tengkurap, sakit kepala. Coba perempuan 9 bulan 15 hari. Belum itu lagi kasihan. Begitu saya melihat istri saya lagi melahirkan, setengah mati. Sampai dia pegang itu besi, di besinya itu kamar rumah sakit. Coba. Tidak ada orang melahirkan di sini tersenyum. Keluar kok. Ini gak Pak. Tidak ada pi. Semua orang tersiksa. 3 tetesan yang keluar. 1, tetesan keringat orang tua kita. Yang kedua, air mata. Kenapa air mata? Menahan sakitnya. Yang ketiga, air ketuban. Makanya sungguh dosa kita sebagai anak kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Di zaman Nabi, engkau sahabat Nabi Pak. Ini sahabat Nabi rajin ibadah. Di mana Nabi berdakwah, di situ ada sahabatnya itu. Siapa namanya? Alqomah. Di mana Nabi sholat berjamaah, di situ juga ada Alqomah. Tapi sayang, 1000 sayang, ini Alqomah Pak. Begitu dia sakaratul maut, susah sekali itu nak sebut kalimat la ilaha illallah. Ada sahabat bici, Alqomah, maciko. La ilaha illallah. Maka ada Alqomah, la. Tidak bisa. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah, engkau sahabat niga senah Alqomah, makanja sumpahnya. Tahajudnya rajin, sholat duha rutin, tapi heran saya, kenapa dia sakaratul maut tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kalau begitu ke rumahnya Ki. Datang Rasul ke rumahnya, duduk di samping kanannya, kemudian Nabi bisik, la ilaha illallah. Alqomah hanya mengatakan la, tidak bisa. Akhirnya Nabi penasaran, pasti yang kesalahan ini sahabat Tidak mungkin ini sahabat rajin ibadah tetapi tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Nabi cari informasi. Hasilnya Pak, cek per cek. Ternyata ini Alqomah purana bukti tidak dia lebih sayang kepada istrinya ketimbang orang tuanya. Ya.
Jadi ibu-ibu kalau masih hidup mertuata, baik-baik sama mertuata. Kenapa orang tuata juga itu? Ada juga di kampungku itu, begitu masih hidup mertuanya, baru kasihan di pagar itu mertuanya, bengkok itu mukanya itu istrinya. Datang miseng orang tuamu. Ku tahu gitu. Bawa beras 1 kilo, pulang nanti 700.000. Tobat-tobat ibu. Malahan bersyukur ki. Karena kenapa? Ada anaknya itu orang tua, sehingga nakasih halal ki. Nah nikahi ki. Coba kalau tidak nikahi ki, jadi kau gasturi. Tahu gasturi? Galis tua Republik Indonesia. Iya, malahan bersyukur ki. Alkoma semenjak sudah menikah lebih dia sayang istrinya daripada kedua orang tuanya. Kata Rasul, kalau begitu ayo panggilkan ibunya, hadirkan di hadapan saya. Datang induk Alkoma. Bu, ya orang Alkoma sakaratul maut, tapi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Katanya dia sudah dosa sama kita. Apa Nabi bilang mamanya? Indukna. Kalau bahasa kita orang Pindrang, cikdakko. Anak mak kurang ajar itu. Setengah mati saya hamilkan ya Rasulullah. Setengah mati saya lahirkan. Setengah mati saya besarkan. Kujualkan sawah satu-satunya di apa namanya nih? Ya, di Sengai. Sudah menikah lebih sayang istri daripada orang tuanya. Beleng. Nah, apa itu dupai ya kalau bahasa kita. Tetapi kata Nabi, kalau begitu ibu, kita tidak mau maafkan anak tak, lebih baik saya bakar Alkomah di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpul kayu bakar. Dinyalakan api. Mau dilempar Alkomah ke dalam api, tiba-tiba ibunya teriak, "Ya Rasul, aja. Itu anak saya memang durhaka kepada saya, tetapi saya tidak tega ketika engkau bakar anak saya di hadapan saya. Ya Rasul, saksikan. Saya ampuni dosa-dosanya Alkomah kepada saya." Lalulah kemudian Alkomah mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah jamaah sekalian, kalau hari ini ada orang tua tak pernah kita sakiti, tidak sempat kita minta maaf, lalu kemudian orang tua kita meninggal dunia, banyak-banyak doakan. Termasuk ini keluarganya almarhum, ada anaknya almarhum ini. Berapa? 7. Masya Allah. Keluarganya almarhum Ali bin Banga. Doakan ke orang tua tak. Mungkin kita ini sebagai anak tuh pernah berkata kasar sama orang tua tak. Kalau hari ini ada anak-anak durhaka kepada kedua orang tuanya, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya saja surga diharamkan baginya. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percepat Pak. Setelah proses sakaratul maut, yang kedua apa Pak? Apa? Ayo. Kalau orang mati apa? Setelah sakaratul maut? Sakaratul maut, pimadang, sama Bu. Ya, meninggal. Dalam keadaan meninggal, setelah itu apa lagi prosesnya? Memandikan dulu Pak, langsung dikubur. Mandikan dulu. Kalau bapaknya, ya, kalau ini bapak punya anak perempuan, bolehkah Ustadz anak perempuan memandikan seorang bapaknya? Boleh. Kenapa? Mahramnya. Yang salah kalau bapak orang lain. Itu yang salah. Begitupun sebaliknya. Bolehkah anak laki-laki memandikan ibu? Boleh. Yang salah kalau ibu orang lain kau mandikan. Salah. Setelah proses memandikan, apa itu? Selanjutnya, mengkafani. Mengkafani ini laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Ustadz bisa lebih? Bisa. Apalagi kalau badannya besar kayak saya. Butuh kain kapan yang lebih banyak lagi toh? Boleh. Tetapi berbicara dengan kain kapan Pak, engkau cerita di kampungku, ada cerita di kampungku Pak. Ini ada orang, dia berpesan sama anaknya. Tahu ki penjual gogos? Udah tahu kalau di sini apa namanya? Ya gogos, itulah. Kasih cocok saja. Penjual gogos. Ini bapaknya berpesan sama anaknya. Nah,
Komate kamatu ajak lalu membuka kain kapan. Makutan anakna. Lamagai pak. Beh. Ditanya-tanya nanti sama malaikat mungkar nakir. Singkat cerita. Meninggal bapaknya. Bukan lagi kain kapan yang dibungkuskan. Tapi apa? Pakai daun pisang. Begitu setelah dibungkus kain pisang. Dibawa ke kubur. Setelah bawa di kubur datang malaikat mungkar nakir. Herangnya malaikat mungkar nakir. Hei mungkar. Kenapa kau nakir? Kenapa ada gugus di sini? Nabi bilang mungkar, wahai tidak tahu kau juga. Nabi bilang mungkar jadi bagaimana mi? Apa Nabi bilang malaikat mungkar nakir? Bakar saja. Beh, langsung dibakar, partiat ditanya-tanya lagi. Motongi lolos. Langsung dibakar saja. Nah, setelah dikapani, kewajiban selanjutnya, proses selanjutnya adalah disolati. Pada saat disolati, alangkah lebih bagusnya anaknya, cucunya, saudaranya, tetangganya ikut mensolati almarhum. Ikut mensolati almarhum. Kenapa? Karena doa-doa tak lebih mustajab. Apalagi anaknya pak, lebih mustajab, lebih sampai doanya. Karena kenapa? Kita sendiri tahu itu keluarga tak, almarhum tak, orang mati tak, kita sendiri yang tahu. Mungkin kalau Pak Imam berdoa, ya palingan yang umum-umum saja toh. Dia tidak tahu bahwa kalau misalkan kita ini anak, ya Allah, ini orang tuaku ya Allah, meninggal dunia ya Allah. Saya pernah berkata kasar tapi tidak sampai minta maaf ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Nah, itu. Nah, setelah disolati, selanjutnya dikuburkan. Bawa dikubur. Kata Nabi, ketika kita mengantar mayat ke kuburan, ada 3 yang ngantar. Ada berapa bu? Ada 3 yang ngantar. 1, keluarganya. Pokoknya istrinya pergi, cucunya pergi, kemanakannya pergi, semua antar kuburan. Yang kedua, hartanya. Kau tona, pergi juga. Bahkan yang paling apa? Cere-cere. Pergi juga. Begitu sampai di kuburan, maka Nabi ta pulang 2, tinggal 1. Keluarga tak pulang. Suami tak pulang. Istri tak pulang. Contoh, ada suami meninggal istrinya. Begitupun saking sayang tak sama istri tak, tidak ada sampai hari ini orang meninggal dunia dan temani istrinya dalam kuburan. Tidak ada pak. Istri presiden saja. Oh, tidak berani itu Pak SBY temani istrinya dalam kubur. Coba bayangkan presiden roh. Apa kalau kita ini Pak Camat ji? Tahu Pak Camat calon mati? Ya. Nah. Misalnya suaminya, istrinya meninggal dunia. Itu suami, apalagi kalau suami masih muda kayak saya, meninggal istrinya, menangis juga. Mata kanannya menangis, mata kirinya melihat lagi. Siapa lagi ini yang baru? Baru 1 bulan setelah dikuburkan istrinya, menyanyi mini suaminya di kamarnya. Apa nyanyiannya? Barulah 3 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan menahan kesepian. Ya Allah kasih kak jodoh lagi. Coba. Coba bayangkan Pak. Meninggal istri tak. Tidak. Biar kita sayang istri tak. Tidak sempat kita teman. Tidak bisa kita teman. Pulang. Begitupun sebaliknya. Jadi ibu-ibu. Kalau hari ya bukan kuan ya. Tapi ibu-ibu kalau hari ini banyak emas tak kita pegang. Nah mulai kisah-kisah sumbang kami ke masjid. Ke pesantren. Sumbang kami. Bilang kenapa Ustaz? Karena itu nanti akan jadi penolong tak. Kapan ibu tumpuk-tumpuk itu hartanya, meninggal ki, deh, nambil ki benor. Tahu benor? Benemondri. Bes tengah mati kita kumpulkan meninggal dunia ki. Suami tak kawin lagi.
napake Ibenor, Bene Mondri. Sakitnya hatiku. Coba bayangkan. Dalam keadaan dikubur, dua pulang, keluarga pulang, hartanya pulang, bahkan cerek-cereknya saja kalau ada ketinggalan. Apa Nabi? Apa kalau cerek-cerek dari Makkah, Arab Saudi? Palisu. Kasih kembali. Coba bayangkan. Ibu, bapak-bapak, coba tutup mata tadi sebentar. Tutup mata sebentar saja. Tutup mata sebentar. Gelap tidak? Gelap tidak? Gelap. Coba bayangkan ini almarhum, Pak. Almarhum meninggal dunia dalam keadaan menutup mata. Gelap. Dibawa ke kubur, dimasukkan rumah yang paling indah. 2 kali 1, panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Ditindis papan. Tambah gelap, tapi masih ada cahaya sedikit. Kenapa? Belum ada tanahnya. Begitu ditindis tanah, tambah gelap. Kemudian dibentuk seperti satu kuburan. 40 langkah pulangnya ini pengantar, Pak. Dikembalikan ruh kita. Begitu dikembalikan ruh kita, maka orang yang meninggal dunia ini almarhum, 40 langkahnya pulanta ini tadi, ya, pengantar kuburan, dia dengar itu suara sandal tak pulang. Dia dengar. Pada saat itulah datanglah malaikat Munkar Nakir. Karena yang menemani kita di situ siapa? Sisa 1, amal kita. Amal kita. Jadi begitu masuk di kubur, amal kita yang temani ini 2 pulang nih, Pak. Pulang nih ke rumahnya menangis. Itu pun 1 bulan dia menangis. Sudahnya itu, lupa maki. Ya. Apalagi kalau tahu majak memang, jangan sering ambil mangganya orang. Saya bilang mati lalu ku cilaka. Tapi kalau orang bagus, ya pasti kita kenang-kenang. Dalam kubur amal amalan pertama yang ditanya kata Nabi, awwalu ma yuhasibu amaluhu bis salah. Amalan yang pertama ditanya ketika dalam kuburan, yang pertama dihisap ialah amalan tentang solat Kau makan jak sumpah janta, insyaallah makan jak manang. Tapi kau majak sumpah janta, majak manang. Makanya ditanya kita, datang malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Yang jawab bukan lagi mulut. Kenapa? Dijelaskan dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kakimu menjadi saksi apa yang pernah engkau perbuat selama di dunia. Maka ditanya kita sama malaikat Munkar Nakir, "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Yang jawab bukan mulut, tapi siapa yang jawab? Amalan kita. Salat tak? "Marabbuka?" Niga Tuhanmu. Dijawab oleh salat kita. Allahu Akbar. Maka ada yang malaikat Munkar Nakir, makan jaiye. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nama nabimu? Dijawab lagi oleh salatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ada yang malaikat Munkar Nakir, tambah makan jak. Ditanasi, "Ma imamuka?" Siapa imammu? Kira-kira kalau ditanya Pak, siapa imam tak? Pembaco? Tania. Pukate? Tania. Al-Quran. Maka dia saya malaikat Munkar Nakir, coba gari, siapa tahu Islam KTP ko? Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai akhir ayat. Maka dia malaikat Munkar, mantap. Akhirnya melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu di kubur, saya tanya marabbuka, dia bisa jawab. Ma imamuka, dia semua bisa jawab. Apa kata Allah? Itulah hambaku ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa mengerjakan sholat. Sering masuk pajang, makanya dia tahu. Kata Allah, tidurkan dia seperti tidurnya naumatul urus, seperti nikmatnya tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Coba kita ingat-ingat tentang pengantin baru. Luar biasanya. Nyaman lah.
Saya satu pengantin baru, rasa-rasanya tidak mau pagi, mau malam terus. Saking nikmatnya pengantin baru. Tapi kalau ada orang masuk di kubur, tidak pernah sedekah, gikir galap paku jambatang, lantang kalibol, lantang kacikaro. Tidak pernah tombe juga sembayang. Itu pindah sembayang kalau sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Begitu masuk di kubur, nasab paku malaikai. Marabuka, niga Tuhanmu, tak selang. Jangan dulu, saya sapul. Apa sapul? Ditanya lagi, marabuka, niga Tuhanmu, tak selang mopi. Jangan dulu, baru kita datang. Malaikat sama Tuhan baku gea. Ditanya yang ketiga kali, marabuka, niga Tuhanmu. Karena khawatir Pak, kacau pikirannya, tidak bisa berpikir. Akhirnya apa yang dia jawab? Marabuka, niga Tuhanmu, ketuhanan yang Maha Esa. Lari ke Pancasila. Makanya malaikat mungkar nakir, oh ini orang Indonesia makan Pancasilanya tapi dah tuntas sumpah jannah. Akhirnya apa? Dibalok-baloki Pak, disemes, Pak. Itu pukulannya mungkar nakir Pak. Ada palu-palunya, jelaskan dalam kitab Daqaiqul Akbar. Itu palu-palunya mungkar. Ketika dia dipukul kepada gunung, gunung pun akan jadi debu. Gunung dipukul, gunung jadi debu. Kita dipukul, jadi apa? Pisang ngepek kok. Coba bayangkan. Akhirnya ini malaikat mungkar nakir juga melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu itu dikubur. Ditanya, tidak ada tahu. Apa kata Allah? Tidurkanlah dia seperti tidurnya orang sakit gigi. Biarkan Tommy dia tidur begitu. Coba bayangkan. Tidur seperti pedisi Pak. Coba bayangkan. Tersiksanya kita. Masya Allah. Makanya sembahyang kita. Ustaz, tidak bisa Kak di masjid. Di rumah mau pale dulu. Tapi coba-coba pergi di masjid. Karena kenapa? Setiap langkah kalau pergi masjid itu terhitung pahala Pak. Ustaz, naik motor Kak? Banyak lagi motor tak dihitung tak putarnya. Naik mobil Kak? Empat banyak mobil. Dihitung tak putarnya. Luar biasanya. Ya, jadi saksi semua ini. Ini tanah yang pernah kita injak ini Pak. Jadi saksi nanti ini. Oh ini orang dulu pernah kena injak pergi di masjid. Coba bayangkan. Makanya kenapa kalau kita sembahyang sunnah sering pindah-pindah? Makanya Pak. Nasabah iro yang pernah kita tempati akan jadi saksi Pak. Makanya ada pendapat ulama. Ketika engkau safar berada di perjalanan, ada masjid, singgah setiap masjid. Supaya apa? Setiap engkau sholat dia akan jadi saksi nanti bahwa orang itu pernah sholat di atas sini. Nah hadirin jamaah sekalian. Makanya sembahyang ki. Tapi ada ton juga di orang di Makassar pernah saya tanya, Pak, kenapa kita tidak sembahyang di masjid? Dia bilang, Ustaz, sudah kutanya itu panitia masjidnya bilang ganti-ganti saya itu Pak Imam. Bekas yang itu orang tua. Bayangkan Pak kalau orang tua umurnya sudah 71 tahun, ada Pak Imam sini? Bukan Pak Imam kita, tabe. Di Makassar Pak, di Makassar. Ya ada imam yang sudah tua, sudah tidak ada giginya, kan kasihan itu Pak. Orang imam itu kan yang bagus bahrajnya, yang bagus pengucapan hurufnya. Kalau Pak Imam sudah tidak ada giginya kasihan, sudah lobet juga. Nah, begitu dia sholat, angkat takbir, Allahu Akbar. Coba bayangkan. Kenapa begitu? Ini berubah karena tidak ada gigi di depan. Begitu dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya Pak Imam Kasyam betul itu, tapi sayang berubah karena ini sudah hilang gigi. Ya, ketawa karena biasa ketawa Pak Imam. Belum pilih itu nak baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Anak unta. Jadi kalau mau ke ini ya, ini tips dari saya. Kalau di masjid tak mau banyak jamaahnya, yang pertama perbaiki dulu tukang asannya. Tukang asan dulu. Inatong itu kalau anak muda, apalagi tukang asannya yang dibayar Pak.
Kalau seperti ini ustazku, Masya Allah. Luar biasa. Begitu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yakin dan percaya cewek-cewek yang ada di kampung sini pasti penasaran. Wih, siapa ini yang azan? Kebas ciki deh. Coba, motivasi pertama Pak. Coba bayangkan. Tapi kalau sudah orang tua yang azan sudah hilang giginya, azan subuh. Coba bayangkan. Orang di Arab Saudi Pak, ketika dia azan, itu as-salatu khairum minan naum, itu dibentak. Contohnya gini, as-salatu khairum minan naum. Maksudnya itu, salat itu lebih baik daripada tidur. Itu maksudnya. Itu orang Arab. Indonesia. Azan juga. Beda Pak, beda. Bukan lagi dibentak, tapi dikasih as-salatu khairum minan naum. Jadi, solat itu lebih baik daripada tidur. Tanpa mengantuk orang. Tanpa mengantuk orang. Iya. Kalau sudah orang tua juga, wah. Sebetulnya yang dia sebut hayya 'alas shalah, tidak ada gigi, hayya 'alat cana. Apa hayya 'alat cana? Tapi coba kalau anak muda, hayya 'alas shalah. Mari sembahyang semua. Nah, coba. Ya. Itu yang pertama, perbaiki tukang azan. Yang kedua, imam. Setelah imam, yang ketiga, sound system. Ini yang mic-nya. Karena kadang itu saya pernah sholat juga, sementara saya takbir, Allahu Akbar. Makanya kami takbirku Pak. Begitu saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bunyi. Sholat maghrib lagi. Berharap ada orang matikan, itu baik, tidak ada Pak yang matikan. Terpaksa kita sholat, baca itu alhamdulillahirabbil bunyi itu. Saya mau maju penci. Imam terpaksa sholat begitu saja. Coba bayangkan. Ya, makanya perbaiki itu Pak. Tersiksa karena ustaz itu. Saya pernah alami. Aduh, sholat maghrib lagi, aduh. Terpaksa itu yang tadinya lambat-lambat cara saya baca, saya kasih sambung itu Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya itu, pusing telinga saya ini dengarnya. Langsung saya hantar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak ada juga yang dengar. Kenapa? Lebih besar suara itu yang storing. Cing! Astagfirullah. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru dimatikan. Kasihan kita. Nah, hadirin jamaah sekalian. Makanya sering sholat Pak. Karena kenapa? Ini ditanya nanti pertama di kubur. Nah, hadirin jamaah sekalian, dalam keadaan di kubur yang terakhir. Ada 3 amalan kata Nabi. Isa mata ibnu Adam ingkata illa min salasah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, ada 3 amalan yang tidak pernah putus. 1, sadaqatun jariyah. Yang amal itu sadaqatun jariyah apa Pak? Contoh, pernah menyumbang 2.000, 5.000, 10.000, nah pakai bangun masjid orang, nah ubah panitia tadi uang tak 2.000, nah ubah jadi semeng. Selama dipakai itu masjid Pak, insya Allah mengalir pahala tak. Meskipun kita telah meninggal dunia, mengalir pahala tak. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Nah, contoh Pak Imam buka TKTPA di masjid, di rumahnya. Ada anak-anak mengaji. Selama Pak Imam mengajar itu anak-anak mengaji, misalkan ini si Reski, diajar mengaji sama Pak Imam, dibaca surah Al-Fatihah. Selama Reski ini dia pakai bacaan Al-Fatihahnya ketika dia sholat, akan mengalir pahalanya terus kepada Pak Imam. Masih hidup saja Pak Imam, mengalir pahalanya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, mengalir terus. Rezeki lagi, jadi guru mengaji, dia ajarkan lagi kepada anaknya, kepada anak orang lain, bertambah terus. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Ali, jika aku sodorkan kepada kamu, pilih harta atau ilmu, kamu pilih mana Ali?
Kira-kira Pak Ibu, kalau dia ditanya Ki, ada orang tanya Ki, Ibu, ini ada HP, harganya 5 juta. Saya pilih Ki dengan satu kitab Durratun Nasihin. Yang mana kita pilih? HP atau kitab? Ya? Kitab. Pencitraan Ki Pak kalau. Tapi Ali bin Abi Thalib dengan mantap dia jawab, tentulah saya pilih ilmu. Ditanya Ali, nasabah magai Ali, kenapa engkau pilih ilmu Ali? Nah bilang Ali, sebab ilmu memiliki keutamaan ketimbang harta. Kalau ilmu, dia yang jaga kita. Kalau harta, kita yang jaga. Contoh, kita yang jaga harta ya. Ada uang 1 juta. Kita simpan di laci-laci, di kotak-kotak, baru kita gembok, tak kunci. Kasih masuk di laci-lacinya lemari. Kunci lagi. Berapa kuncinya? 2. Ditutup lemari tak. Gembok lagi. 3. Keluar kamar. 4. Keluar rumah. Gembok lagi rumah tak. Berapa mi? Keluar pagar. Gembok lagi. Pergi pasar hilang kunci tak. Coba setengah mati Ki. Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kita. Contohnya siapa? Pak Bupati. Pak Bupati di mana-mana dikawal. Siapa yang kawal Ki? Satpol. Polisi setengah. Nah, bilang Ustaz. Nah, kenapa dikawal? Karena dia bupati. Kenapa dia bupati? Salah satu jawabannya karena dia berilmu. Nah, meskipun banyak uang tak, kalau tidak ada ilmu tak nak kasih beleng-beleng ke orang Pak. Jam berapa Ustaz? Hah? Hah? Serius Ki? Jam berapa Pak? Tidak bawa ke jam? Sudah? Sudah? Lanjut atau lanjut? Lanjut ya. Sedikit mami. Kalau apa tadi? Kalau ilmu, berbicara tentang ilmu Pak, biarpun banyak uang tak, banyak apa tak, sawah tak, kalau tidak ada ilmu tak Pak, nak kasih beleng-beleng ke orang. Ini ada contoh di kampungku, orang haji, banyak sawahnya Pak. Banyak sawahnya. Tapi sayang 1000 sayang, dia gagal ilmu nah. Kasih ilmu tapi cek dek mi. Akhirnya apa? Maka deh anak-anak, "Oh Indo, jalan-jalan dulu ke Makassar." Nah bilang Indo nah, "Yo nak, iya nak, ke Makassar." Dijemput sampai mobil Panther. Dibawa ke kosannya anaknya di Makassar. Nah bilang anaknya, "Mak, pikir lihat-lihat di mall." Wah, pergilah dia di mall sama maknya. Kemudian di mall itu Pak, ada namanya itu lift ya. Itu yang naik turun. Nah, itu kan kalau masuk itu Pak, di pintunya terbaca open. Open bahasa Inggris, maksudnya buka, terbuka. Tapi ini Haji banyak warna, tapi sayang dia gagal ilmu nah. Dari jauh dia lihat itu, dia baca OOPEPEN, open. Dia bayangkan deh, besar na pembikin kue nah. Kalau open di kampungku Pak buat depa, cocok Ibu. Ya itu lah. Nah, bayangkan deh, besar na pembikin kue nah. Akhirnya ada orang Cina masuk. Orang Cina kan putih badannya semua. Dia masuk, dia teriak pakai bahasa Bulukumba. Aja mutama mapelah. Jangan kau masuk panas. Tapi ini orang Cina tidak mengerti bahasa Bulukumba. Oh, masuk dia. Tertutup. Close. Beberapa menit kemudian dan secara kebetulan yang keluar orang Papua. Orang hitam badannya. Begitu jalan kasih itu orang Papua. Dia tanya mi, ku bilang memang jangan kau masuk. Itu gua keluar. Padahal dia tidak tahu lah yang masuk lah yang keluar. Pilih-pilih. Astagfirullah. Ya, coba bayangkan. Nak kira yang hangus ini orang. Padahal orang Papua yang keluar. Nauzubillah min salik. Makanya berilmu Ki Pak, berilmu Ki. Ya. Khususnya anak ta ini, bekali anak ta ilmu-ilmu, utamanya ilmu agama. Ibu. Jangan Ki bangga kalau anak ta hanya pintar bahasa Inggris.
Jangan ki bangga. Yang harus kita bangga kalau anak kita pintar mengaji dan pintar sembahyang. Itu sudah luar biasa. Karena kenapa? Kalau mati nanti dikubur, yang natanya ki bahasa Inggris kah? Oh, bukan. Bahasa Arab. Marabbuka, bahasa Arab. Tidak ditanyakan ki, what's your God? Apa Tuhanmu? Tidak. Apakah nanti juga anak kalau pintar bahasa Inggris, apakah juga nanti anak doakan pakai bahasa Inggris? Oh, tidak. Oh my God, can you help me, my mother and my father? Tidak. Makanya mestinya kita berbangga kalau anak itu sudah pintar mengaji, sudah pintar sembahyang. Insya Allah, modal itu Pak, modal itu Bu. Kalau tidak tahu ke bahasa Inggris, bisa di kursus itu bahasa Inggris. Sebentar itu pintar ke bahasa Inggris. Tapi kalau anaknya pintar bahasa Inggris baru tidak pernah mengaji, begitu kau ditanya di kubur, apa mau kau jawab? Tidak bisa. Didik anak ilmu agama. Tapi heran tonga saya anak-anak sekarang Pak. Karena kan saya mengajar. Kadang anak-anak saya lihat sekarang, makin tinggi sekolahnya, makin tinggi juga kelasnya. Ya toh? Iya. Saya dulu ingat di kampungku, Rizky. Kutanya kau nak. Di kampungku saya dulu, kau angkat tamu atau matuaku, ada tamunya orang tua. Ni pole wajah-wajahnya atau matuat tapi mali. Memotong bayangan orang tua tapi mali. Lewat ke saya, lewat. Satu jurusnya bapakku apa itu? Kasih bola matanya. Dapat ibu, ya toh? Takut maki. Bilang ke dalam hati, dapat lagi nanti pacubi. Tapi anak sekarang astagfirullah, ada tamunya orang tuanya, lewat saja. Baru tidak mau tabe lagi. Tidak bilang tabe. Lewat saja, lewat. Dibolaki mata sama bapaknya ke sini. Apa nak bilang? Bapak bola mata anak. Astagfirullah. Anak sekarang Pak. Mau lagi lihat anak sekarang Pak. Mau lagi lihat contohnya. Ini ada cerita. Satu rumah. Nenek-nenek sama cucunya. Satu rumah. Kemudian neneknya bilang, cucu tidak pergi ke sekolah. Apa nak bilang cucunya? Tidak nek. Akhirnya neneknya. Dia ambil HP-nya. Dia WA gurunya. Nah SMS. Bunyinya begini. Assalamualaikum Bu Guru. Tidak pergi cucu ke sekolah karena sakit ki. Beberapa menit kemudian. Datang itu gurunya cucunya. Ini nenek naik lewat jendela. Bilang, cucu, sembunyi kok. Bilang, kenapa nih? Datang gurumu. Nah sudah tadi ku SMS gurumu, bilang tidak pergi cucuku sekolah karena sakit ki. Apa nak bilang cucunya? Nek, tak balik ki. Kita yang sembunyi. Bertanya neneknya, bilang kenapa? Nah bilang cucunya, nek tadi sudah juga ku WA guruku, bilang tidak pergi ke sekolah karena meninggal ke nenekku. Anak-anak sekarang Pak. Tapi Rizky tahu tidak begitu jadi Rizky? Tidak itu wow. Hadirin jamaah sekalian. Amalan tidak pernah putus, sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang terakhir. Doanya anak yang soleh. Dalam hal berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Bugis, Wak Dimato. Bahasa Makassar, Kulenji. Bahasa Jeneponto, Koletodoji. Bahasa Patinjo, dah tahu kak? Bahasa Belanda, Opardomes. Bahasa Inggris, no problem. Bahasa Cina, kalau tahu. Dalam berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kecuali dalam sholat, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Ada itu ulama, bukan si ulama. Pemahaman di Jawa, kalau tidak salah di tahun 2011, ada pemahaman di Jawa, boleh orang sholat pakai bahasa masing-masing. Sempat berpikir deh, coba bayangkan itu kalau misalkan di masjid, di apa sih namanya? Sengae. Yang kebetulan yang imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ada orang Jeneponto singgah. Dia takbir pakai bahasa Jeneponto. Kareng Allah Ta'ala lompoa. Coba. Kebetulan juga ada juga orang singgah solat. Orang Toraja dari Tator. Singgah solat, dia takbir pakai bahasa Tator. Pung Allah Ta'ala tonggo gajah.
Yang paling parah, dia singgah sholat orang Jawa, sepupunya Mandra, orang Betawi. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah, gede banget gitu loh. Astagfirullah. Hancur sholat. Kalau kita pakai bahasa masing-masing. Makanya ada yang pernah tanya saya, Ustaz,